Tapi dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab menyebarkan berita yang bersifat hoax ya, bersifat hoax ataupun berita-berita palsu yang dimana pada kesempatan tersebut membuat kita mempunyai harapan palsu, sobat. Jadi sobat jangan pernah mempercayai suatu berita tanpa mengecek kevalidasian dari berita tersebut, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hera Gustian. Halo sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai sobat tentang prakerja gelombang 11. Nah, katanya sudah mau dibuka ya sobat. Dan saya membuat video ini bukan berarti saya hanya baca artikel lalu saya share, tapi saya di sini juga akan menggabungkan dengan logika yang ada di lapangannya sobat. Dan landasan lain di mana saya membuat video ini dikarenakan masih banyak sobat-sobat nih yang bertanya, "Kak, kapan gelombang 11 dibuka? Soalnya saya belum lolos." Terus masih banyak lagi yang bertanya intinya tentang gelombang 11 itu kapan dibuka. Baiklah sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik nih bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program Kartu Prakerja. Like video ini dan share pada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi terbaru mengenai program Kartu Prakerja juga. Baiklah sobat, di sini saya ada informasi ya dari media elektronik, yaitu dari Detik Finance. Oke. Nah, di sini dikatakan ya, kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 dibuka? Oke, ini dimuat pada Rabu 14 Oktober 2020 pada pukul 5.12 WIB. Jakarta, pendaftaran Kartu Prakerja telah sampai di gelombang 10 dan telah usai. Pengumuman peserta yang lolos sudah dilakukan sejak 2 Oktober 2020 lalu. Dari gelombang 1 sampai dengan 10, Project Manager Office ataupun PMO, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mencatat ada 5,59 juta masyarakat sudah lolos. Lalu, kapan pendaftaran gelombang 11 dibuka? Oke, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Muhammad Rudi Salahuddin mengatakan kemungkinan pendaftaran gelombang ke-11 dibuka sebelum akhir Oktober ini. Intinya kita berusaha dan siap apabila diminta untuk membuka gelombang ke-11. Kita harus segera mengerjakan, tetapi mungkin sebelum akhir bulan Oktober ini kita harus segera menyelenggarakan untuk pembukaan gelombang ke-11. Ungkap dalam seminar Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklus Keuangan yang disiarkan virtual Rabu 14 Oktober 2020. Jadi statement ini dikeluarkan oleh Bapak Rudi ya pada tanggal 14 Oktober 2020. Saat ini PMO mencatat 310.212 penerima prakerja dicabut dari kepesertaannya. Maka ada sekitar 1,1 triliun dana insentif prakerja yang tak terpakai dikembalikan ke kas negara. Adapun proses pencabutan status itu salah satunya dikarenakan para peserta tidak membelanjakan dana atau saldo yang disediakan untuk membeli paket pelatihan. Oke sobat, jadi jika kita akumulasi ya dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 10 ya, mungkin jika dihitung dari kuota ini adalah dicabut sampai dengan baru gelombang 8 ataupun 7 sobat. Nah, ini dia ya kuota yang tersisa yaitu 310.212. Misalnya sisa dana ada 1,1 triliun. Nah, kemungkinan besar ini memang akan dialokasikan karena ini kan biasanya kalau negara itu anggarannya per tahun sobat. Selanjutnya jika kita terapkan 1,1 triliun ini mungkin akan bertambah lagi dikarenakan nanti tentunya pasti akan dicabut dari gelombang 9 ataupun 10 ya, yang selama 30 hari tidak menggunakan haknya untuk membeli pelatihan sobat. Nah, di sini juga dari Rudi mengatakan dana insentif tersebut bisa saja digunakan untuk membuka pendaftaran gelombang 11. Nah, ini memang sesuai pada kejadian di lapangan sobat. Hanya saja ia masih menunggu keputusan Komite Cipta Kerja. Nah, jadi seperti itu ya sobat. Dari Bapak Rudi ini pun menunggu hasil dari keputusan komite. Tentunya kita akan menunggu nih kapan gelombang 11 akan dibuka. Selanjutnya sebenarnya kita juga masih ada yang dicabut kepesertaannya dan itu sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan anggarannya.
Nah, kami masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja. Dalam waktu dekat kemungkinan akan diumumkan apakah uang tersebut bisa dikembalikan lagi untuk membuka gelombang 11. Jadi kami masih menunggu urainya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denny Purbasari juga sempat menyebutkan kemungkinan pendaftaran gelombang ke-11 dibuka. Ia mengatakan penerima yang cabut kepesertaannya berpotensi dipulihkan kembali melalui gelombang 11, sobat. Kami dari pelaksana menunggu arahan dari komite berapa banyak dari 310.212 orang ini yang akan dipulihkan dan menjadi peserta kartu prakerja di gelombang 11. Jadi kami masih menunggu keputusan. Oke sobat. Jadi intinya di sini masih menunggu keputusannya dari pihak PMO. Selanjutnya kemarin banyak nih situs yang beredar mengenai prakerja VIP ya. Nah di situ kan tertera kita harus mendaftarkan dan kita juga harus share ke beberapa orang yang melalui WhatsApp ataupun grup. Itu kan bukan dari link resmi ya. Dan sobat sebenarnya mudah sekali jika untuk mengecek itu resmi atau bukan. Jika memang itu dari program kartu prakerja, pasti akan diupload di Instagram prakerja sobat. Jika di akun prakerja Instagram tidak ada notifikasi seperti itu, maka itu bisa dipastikan hoax ataupun pemberitaan palsu sobat. Jadi sobat harus berhati-hati nih, dikarenakan untuk di tengah pandemi seperti ini banyak dari kita ya yang membutuhkan bantuan lah ibaratnya dari pemerintah. Tetapi dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab menyebarkan berita yang bersifat hoax ya, bersifat hoax ataupun berita-berita palsu yang dimana pada kesempatan tersebut membuat kita mempunyai harapan palsu sobat. Jadi sobat jangan pernah mempercayai suatu berita tanpa mengecek kevalidasian dari berita tersebut sobat. Dan dalam kesempatan sebelumnya saya juga pernah mengupload video mengenai JPS. Nah, di situ karena saya juga penasaran, saya juga ingin mengetahui info validnya. Jadi saya datang ke Dinas Kemenaker ya sobat. Di situ saya menanyakan kepada petugasnya dan ternyata belum ada arahan seperti itu sobat. Jadi jika ada JPS itu kalau memang kita ingin memastikan kevalidasiannya silakan sobat datang ke dinas yang bersangkutan. Kalau JPS kan di Kemenaker ya, Kemenaker atau Dennaker. Selanjutnya jika UMKM sobat juga datang ke dinas UMKM. Jadi seperti sobat untuk memastikan validasi dari sebuah berita. Oke sobat, sekian informasi dari saya dan intinya untuk gelombang 11 masih dalam perundingan ya dari PMO, pihak manajemen prakerja dan juga dengan Komite Cipta Kerja ya sobat. Jadi jika ada berita mengenai gelombang 11 yang dibuka, jangan percaya dulu sebelum kalian melihat di Instagram resmi Kartu Prakerja. Oke sobat, jangan lupa untuk subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program Kartu Prakerja. Like video ini dan share pada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi seputar Kartu Prakerja. Oke sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.